Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya hari ini akan mengajarkan kalian bagaimana caranya mengerjakan soal dinamika rotasi. Sebelum kita ke situ, makanya kita harus mengetahui apa itu torsi. Torsi adalah besaran vektor. Berarti besaran vektor kita akan menggunakan rumus ini, yaitu T sama dengan F kali R. T itu torsi. Nah, habis itu F ini force dan ini radius atau gaya ini F ini. Nah, jadi kita sebelum masuk kepada ini kita harus mengetahui dulu ini force 1, force 2, force 3, force 4 dan force 5 ini positif atau negatif. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui ini tersebut? Kita harus mengetahui terhadap titik sumbunya. Kalau titik sumbunya itu misalnya di sini D, berarti titik sumbunya tuh di sini. Yaitu di sini. Nah, sudah gitu berarti kita akan mengetahuinya. Berarti itu tulis di sini. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui? Bagaimana caranya untuk mengetahui apakah itu positif atau negatif? Kita harus mengetahui mana titik sumbunya. Kalau dalam soal tersebut, ini titik sumbunya itu di D, berarti di sini. Nah, sudah mengetahuinya. Nah, sebelum saya ini menghitungkan torsinya, kita harus mengetahui apakah ini F1, F2, F3, F4, dan F5 itu positif atau negatif. Nah, apa sih perbedaannya itu positif dan negatif? Nah, kalau positif ini adalah searah dengan jarum jam. Kalau negatif tidak searah dengan jarum jam. Apa itu maksudnya? Berarti kita akan menggunakan benda. Misalnya pulpen ini seperti ini. Nah, ini tidak harus ini supaya hanya untuk lebih gampang aja. Nah, kita harus mengetahui titik tumpunya atau titik sumbu itu di mana. Berarti D. Berarti bayangkan aja D-nya di sini. Nah, yang kita akan ini F1 adalah ke bawah di sini, ke bawah. Nah, berarti kita akan ke sini. Kalau berarti tidak searah dengan jarum jam, berarti negatif. Sudah, ini negatif. Nah, misalnya kalau F2 ke atas, berarti kalau kita ke atasin searah dengan jarum jam, berarti positif. Kalau kita ke bawah F3 ini, F3 ke bawah negatif, soalnya tidak searah dengan jarum jam. Nah, kalau di titik sumbu nih apa? Kan titik sumbu berarti positif. Kalau F5 berarti kan ke bawah, tapi bukan negatif, soalnya misalnya kita ke bawah kayak gini, searah dengan jarum jam, berarti positif. Nah, kan kita udah tahu ini apakah positif atau negatif, berarti kita akan langsung aja. Nah, berarti di sini kan kita kan T sama dengan F kali R, berarti kita tulisin aja T1, berarti sini minus, berarti min T1 ditambah, soalnya plus T2 dikurangin T3 ditambahkan ini plus T4 dan ditambah T5. Bayangkan ini T1 adalah F1. Nah, ketika kalian sudah menuliskan ini selanjutnya adalah menulisnya. Nah, berarti menulisnya kan T1 ini apa sih? T1 itu adalah F1 dikali R. Nah, kan F1 nya 50 nih udah. Tapi kok ini AD itu dari mana? Nah, AD itu tuh dari A ini F1 A ke titik sumbu D, berarti AD. Nah, habis itu plus 20 kan F2, berarti 20 kali BD seperti ini. Itu F2 nya B, berarti sampai titik sumbu. Nah, tapi ini gunanya untuk apa sih? Kayak AD, BD, CD sampai kok ini bisa 0? Soalnya ini 0 itu kan di titik sumbu D. Berarti titik sumbunya itu 0. Ya, enggak ada itunya. Itu ini 60 di sini sama ini berarti D ED. Terus apa fungsinya sih? Berarti sama dengan min ini 50 kali, nah A sampai D kan ini dikasih tahu A B B C C D dan ini sama dengan 4 meter. Berarti ini 4 meter. Berarti 50 kali A sampai D, berarti A sampai D kan sini berarti 4 8 12.
Itu ditambah 20. Nah, B kali D, B sampai D berarti 48 dan seterusnya. Oke. CD 4 tambah 30. Titik 0 kan ada itunya, titik tumbuh, berarti plus 60 dikali ED berarti 4. Nah itu caranya. Nah pas kita sudah kayak gini, sekarang kita tinggal hitung saja. Berarti 50 kali 12 yaitu minus 600 ditambah 20 kali 8 yaitu 160 dikurangin 40 kali 4 itu minus 160 dan 0 itu ditambah 240. Nah sekarang kita tinggal hitung aja nih, min 600 ditambah 160 dikurangin 160 tambah 0 tambah 240, berarti totalnya yaitu sama dengan min 360 Newton per meter. Berarti maksudnya ada minus, berarti tersebut itu tidak tersarah dengan jarum jam. Nah